Jadi video ini saya akan merevisi film Danur. Nah, di Danur yang pertama ini, Danur ini tuh film horor Indonesia yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Jadi di Danur satu ini, awal mulanya kejadian-kejadian aneh kayak. Jadi di Danur satu ini menceritakan seorang gadis yang bernama Risa. Dia itu gadis indigo. Dia dari kecil udah kehidupannya tuh udah sepi banget. Kayak dia tuh kayak nggak punya teman, dan orang tuanya juga sibuk karena ayahnya bekerja di luar negeri dan ibunya itu bekerja sebagai guru. Nah, saat Risa genap usianya 8 tahun, dia meminta dikaruniai teman. Nah, temannya ini yang bernama Peter, Jensen, sama William. Tapi anehnya, yang bisa ngelihat teman-temannya Risa ini cuma Risa doang. Sedangkan mamahnya tuh, ibunya itu tidak bisa melihat teman-temannya itu. Terus lama-kelamaan mungkin ibunya tuh kayak udah capek sama kelakuannya Risa yang aneh, dan kayak dia harus selalu ngomong sendiri gitu kan. Akhirnya mamanya Risa ini memanggil dukun yang bernama Asep. Asep menjelaskan ke ibunya Risa bahwa Risa itu dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Terus lalu Asep ingin nggak bisa ngeliat lagi atas permintaan ibunya. Akhirnya Asep tuh melakukan cara agar Risa bisa melihat wujud aslinya teman-temannya ini. Setelah dikasih lihat teman-temannya ini, wujud asli teman-temannya ini kayak gitu, Risa akhirnya kayak agak lupa, tapi dia berusaha mengingat. Kayak dia tuh ingin lupain, tapi dia baik gitu, nggak berniat jahat. Nah, setelah itu Risa dan ibunya pindah rumah ke kota. Setelah 8 tahun, Risa kembali lagi bersama adiknya yang bernama Riri sama sepupunya bernama Andri untuk menjaga neneknya sampai pengasuhnya datang yang dipanggil oleh ibunya Andri, sepupunya Risa ini. Terus setelah itu adik Risa itu bermain di bawah pohon beringin. Di situ ada sisir yang tertancap. Akhirnya diambil lah nih sama Riri. Diambil, dia pakai buat nyisir tuh boneka, disisir di bonekanya. Nah, terus akhirnya suatu malam ada mbak yang namanya Asih. Dia mengaku sebagai pengasuh yang ditelepon oleh mamanya Andri. Semenjak Asih berada di rumahnya Risa merasa aneh kepada Asih. Kenapa dia langsung tertarik kepada Riri, adiknya Risa ini? Terus kayak Asih tuh udah aneh banget gitu kan. Kayak terus akhirnya Asih tuh menunjukin hal-hal gaib lainnya. Ini ada yang gak beres sama Asih. Akhirnya Risa memanggil teman-temannya itu, teman-teman gaibnya yang dulu waktu kecil itu, si Peter, Jensen, William. Itu dia. Terus akhirnya dia meminta bantuan kepada mereka. Saat itu juga, padahal itu Asih tuh
Andri sama mamanya Andri tuh nggak bisa ngeliat Asih. Nah di situ tambah aneh kan. Nah di situ akhirnya suatu malam Riri diculik sama Asih, sumpah itu. Terus habis itu kayak Risa minta bantuan sama 3 temannya. Akhirnya 3 temannya ini mengajak Risa ke dunianya untuk menyelamatkan Riri. Setelah ini bla 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 bla, akhirnya Riri diselamatkan. Sebelum diselamatkan, Risa menelpon orang tuanya agar cepat pulang. Nah orang tuanya Risa sama Riri ini memanggil Asep yang dukun dulu itu loh. Ini diselamatkan oleh Risa sama ketiga temannya itu, si Peter, Jensen, William. Asep meminta ibunya Riri menancapkan sisir. Konon katanya itu sisir itu arwahnya si arwahnya Asi tuh gentayangan gara-gara dia dulu bunuh diri dan bayinya itu dibunuh sama Asi karena bayinya di dalam kandungannya itu ada zina lah pokoknya. Itu bukan perbuatannya, hasil dari zina. Jadi dia kayak bunuh diri. Kenapa dia menculik Riri? Karena ya itu Riri, karena Riri bisa menggantikan bayinya dia gitu. Nah abis itu akhirnya Asih udah gak ada, terus Risa, Riri sama ibunya pindah lagi ke kota. Itu Danur pertama ya. Selamat ulang tahun Risa. Tahun ini aku cuma mau teman supaya gak sendirian lagi. Risa kan sekarang sudah besar. Kamu harus jaga nenek. Ada Riri juga sekarang ya. Lu jarang main sama Riri ya, Sa? Dianya juga gak mau main sama gue. Lagian kan ada Mbak Asi tuh. Mbak Asi siapa? Riri balik dulu ya Mbak. Riri? Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka teu kinten sarana sareng lucuna abdi diajukan ajukan saya. Jadi di film Danur yang kedua ini disutradari oleh Abi Suryadi dan produsernya itu Manda Punjabi dan berdurasi lebih lama, yaitu 92 menit. Nah di sini tuh setahun setelah film Danur 1 ini, kejadian dari film Danur yang pertama, akhirnya Risa tuh pindah ke Bandung bersama keluarganya. Dia juga sering mengunjungi bibinya yang bernama Tina di
dan di Bandung juga rumahnya tuh. Nah, setelah beberapa kali mengunjungi kediaman bibinya itu, Risa merasa aneh kepada suami bibinya bernama Ahmad. Setiap kali dia ke sana itu menyium bau bunga dan banyak vas-vas yang ada bunga setiap malamnya. Dan Ahmad juga belakangan ini menjadi pendiam dan suka ngurungin diri di ruangan pavilion. Kejadian aneh terus menimpa keluarganya bibinya Risa ini, dan muak sama kejadian semuanya. Akhirnya putranya dari bibinya sama Ahmad ini yang bernama Engki itu menelpon Risa untuk menyelesaikan dengan akhirnya Risa bersedia untuk dirasuki oleh arwahnya. Itu Ahmad itu mengabdi kepada Elizabeth, itu dia hantu Belanda. Akhirnya Risa dirasukin oleh Elizabeth ini dan bilang kepada keluarganya dia akan ngebunuh Ahmad. Kenapa Elizabeth ini mau ngebunuh Ahmad? Karena untuk menggantikan sang kekasih yang dibunuh oleh ayahnya Elizabeth sendiri, karena tidak merestui hubungannya Elizabeth sama kekasihnya ini yang sudah dibunuh. Dan Elizabeth berniat untuk menggantikan kekasihnya oleh Ahmad. Sedangkan Ahmad ini suami dari bibinya Risa yang bernama Tina. Dia meminta bantuan kepada teman gaibnya, Jensen, Peter, sama William. Ternyata guys, Jensen, Peter, William ini mempunyai teman baru yang bernama Henry sama Hen, sama sepengetahuannya Risa. Jadi gitu. Terus akhirnya mereka ngebantuin dan menyadarkan Ahmad bahwa itu dia bakal berbuat jahat kepada Elizabeth, ini bakal berbuat jahat kepada Ahmad gitu. Udah habis dari situ udah akhirnya akhirnya dinetralin, dikelarin semuanya sama Risa ini. Nah itu danur kedua. Nah menurut saya danur 1 sama danur 2 lebih seruan danur 1 karena lebih nyambung dan lebih bagus gitu alurnya lebih kelihatan. Kalau danur yang kedua ini alurnya agak nggak nyambung dan kurang bagus. Dan di danur 2 ini banyak pemeran tambahan. Terus habis itu nokahannya Prilly di danur 1 danur 2 saya suka Prilly, penokohannya tuh bagus banget, dia menjiwai banget. Nah kita bakal lihat trailernya, trailer danur kedua. Lihat ya guys. Ini bau danur. Tapi sepertinya kamu sudah tidak asing lagi.
selama mama mau nyusulin papa ke Malaysia, kalian sering-sering nginep di sini aja. Nanti tante masakin yang enak-enak loh. Papa tuh ngapain sih, Ma? Ngapain dia masak bunga sedap malam depan pavilion? Setahu Angki, kalau rumah bau bunga, berarti ada hantu perempuannya. Lo ngomong jangan sembarangan, Pak Mali. Yakin belum ngerasain apa-apa di rumah ini? Kita harus gimana sekarang? Gue harus tanya teman-teman gue, Ki. Apa bisa mereka tidak terlihat walaupun saya mencium bau danur? Bunga itu ampuh untuk mengelabui bau danur.